warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ibu cintai, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi aspek kebahasaan teks laporan hasil percobaan. Selamat mengikuti. Baik, kita akan membahas aspek kebahasaan teks laporan percobaan. Ada beberapa aspek kebahasaan yang ada atau biasanya ada dalam teks laporan percobaan. Aspek kebahasaan yang dimaksud diantaranya adalah sinonim dan antonim. Kemudian ada kata bilangan. Berikutnya lagi ada kalimat kompleks, ada konjungsi, kata rujukan, dan istilah teknis. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sinonim dan antonim. Kita perhatikan contoh. Untuk dapat tumbuh dan berkembang, tanaman tidak hanya memerlukan faktor internal, melainkan faktor eksternal juga. Anak-anak bisa cermati kata yang bercetak miring, yakni kata tumbuh dan berkembang. Kedua kata tersebut merupakan kata yang bersinonim. Adapun yang dimaksud kata bersinonim adalah kata yang memiliki makna sama atau hampir sama. Selain sinonim juga ada aspek kebahasaan yang disebut antonim. Kita lihat contoh kalimat. Untuk dapat tumbuh dan berkembang, tanaman tidak hanya memerlukan faktor internal, melainkan faktor eksternal juga. Nah, kalian bisa mencermati kata yang bercetak miring pada contoh kalimat tersebut, yaitu pada kata internal dan eksternal. Kedua kata tersebut merupakan antonim. Aspek kebahasaan berikutnya adalah kata bilangan. Kita cermati contoh pertama. Potong aluminium dengan bentuk persegi panjang sebanyak 10 buah dengan ukuran 0,5 kali 10 cm. Silahkan dicermati kata yang ditulis dengan warna hitam atau tinta hitam. Ada 10, 0,5 atau setengah, dan 10. Nah, ketiganya merupakan contoh kata bilangan. Kita lihat contoh kalimat yang kedua. Potong sabun menjadi 10 buah dengan pisau. Angka 10 atau kata 10 pada kalimat tersebut merupakan kata bilangan. Contoh berikutnya kita lihat pada kalimat ketiga. Potong kawat tembaga sebanyak 10 buah dengan panjang sekitar 10 cm. Nah, 10 dan 10 pada kalimat tersebut merupakan kata bilangan. Masih ada contoh berikutnya. Beri 1 atau 2 tetes air pada potongan sabun yang telah terpasang logam tembaga dan aluminium. Nah, 1 dan 2 pada kalimat tersebut juga termasuk kata bilangan. Aspek kebahasaan yang biasa ada pada teks laporan percobaan adalah
kalimat kompleks. Kita cermati contoh kalimatnya. Makanan merupakan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan mutlak yang wajib dipenuhi bagi setiap makhluk hidup. Kalimat tersebut merupakan kalimat kompleks dengan ciri menggunakan kata dan. Nah, aspek kebahasaan berikutnya adalah konjungsi. Kita cermati contoh berikut ini. Hal tersebut bisa terjadi karena kebanyakan dari mereka tidak mengetahui pasti bahwa makanan apa saja yang mengandung zat gizi atau nutrisi yang diperlukan oleh tubuh mereka. Kata karena dan bahwa yang dicetak hitam itu merupakan contoh konjungsi. Berikutnya kata rujukan. Kita cermati contoh kalimatnya. Akan tetapi kebanyakan orang memang tidak terlalu memperhatikan hal tersebut, sehingga saat manusia makan, mereka melupakan nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya. Kata tersebut merupakan kata rujukan. Nah, kita cermati. Kata tersebut mestinya merujuk pada pernyataan sebelumnya. Itu sebabnya disebut kata rujukan. Nah, selain itu juga ada istilah teknis. Kalian bisa membaca contohnya. Makanan yang masuk ke tubuh kita akan diproses melalui sistem pencernaan yang dipecah menjadi molekul sederhana melalui dua cara, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Terdapat 3 kata teknis atau 3 istilah teknis pada contoh tersebut, yaitu molekul, mekanis, dan kimiawi. Demikianlah pembahasan kita mengenai aspek kebahasaan teks laporan percobaan. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini, yakni pembelajaran tentang aspek kebahasaan teks laporan hasil percobaan. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat buat kita, untuk kehidupan kita dan untuk masa depan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.